Bab 46, diusir dari rumah tua. Wanita tua itu sebenarnya sangat marah hingga dia mengatakan apa yang diinginkan Gu Xiaoxiao. Dia tidak benar-benar ingin mengusir Gumen dan Guning. Dia hanya ingin mengancam mereka. Gu Xiaoxiao, yang berdiri di samping, merasa bangga atas kemenangannya. Bu, panggil Gumen tanpa daya. Dia ingin membantah, tapi menangis dan hampir tidak bisa mengucapkan kata pun. Guning segera menerima telepon dari Gumen. Dia berkata dengan dingin, "Dasar perempuan jalang, izinkan aku memenuhi sesuatu. Saya tidak akan meminta maaf. Apakah Anda ingin mengusir kami dari rumah tua ini? Baiklah, kita akan pindah, tapi ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku bukan cucumu. Tidak peduli apa yang terjadi pada kalian semua di masa depan, itu bukan urusanku." Lalu, Guning menutup telepon dengan kekuatan besar. Gumen tidak berhenti atau menyalahkan Guning. Hatinya benar-benar hancur karena sikap ibunya terhadap mereka. Di sisi lain, wanita tua itu gemetar karena marah, mengumpat pada Guning dengan keras. "Li Juan, jika Gumen dan Guning tidak pindah besok, kamu dapat menemukan seseorang untuk mengusir mereka." Wanita tua itu mengancam Gumen agar Guning meminta maaf kepada Gu Xiaoxiao. Tapi sekarang setelah Guning meneriakinya, wanita tua itu memutuskan untuk mengusir mereka dari rumah tua itu. Sementara itu, Gu Xiaoxiao dan Lin Lijuan sangat bersemangat. Mereka sama sekali tidak bersimpati pada Gumen dan Guning. Di rumah sakit. "Bu, ayo kita tinggal di rumah sakit hari ini. Aku akan pergi ke rumah tua dan membawa barang-barang penting kita kembali besok. Dan saya akan membeli rumah baru secepatnya, lalu kita bisa pindah," kata Guning. Meskipun Guning telah memutuskan untuk membeli rumah di rumah mewah Feng Hua, dia harus pergi ke kota G untuk mendapatkan lebih banyak uang terlebih dahulu. Besar. Gumen mendengarkan Guning dalam segala hal sekarang. Karena Gumen tinggal di ruang pasien VIP, perawat akan merawatnya dengan baik. Selain itu, Anqian juga memberikan perhatian khusus pada Gumen. Guning tidak perlu membujuk ibunya. Keesokan paginya, Guning kembali ke sekolahnya. Gu Xiaoxiao juga berangkat ke sekolah lebih awal. Dia tidak sabar untuk mengolok-olok Guning. Meskipun Guning masih marah atas apa yang terjadi kemarin, dia terus menyelesaikan rutinitas hariannya. Dia, bersama Myuke dan Yumixi berlari di pagi hari. Kali ini Hauran, Qin Zisun dan Sang Tianping juga bergabung dengan mereka. Guning tidak secara spesifik memberitahu mereka berapa lingkaran yang harus dijalankan karena mereka semua aktif dalam pelatihan. Hauran dan saudara-saudaranya bahkan tampil lebih baik dari Myuke. Pagi ini, Yumixi mengikuti mereka berlari dengan kecepatan yang sama membentuk lingkaran. Dia jelas melambat di ronde kedua. Pada putaran ketiga, dia sudah jogging. Akhirnya Yumixi masih menyelesaikan 5 putaran yang panjangnya 2000 meter. Myuke menyelesaikan 8 lingkaran sementara Hauran bersama saudara-saudaranya mengikuti Guning dan menyelesaikan 10 lingkaran. Setelah berlari, Hauran dan teman-temannya kelelahan. Mereka segera tenggelam ke tanah. Guning berada dalam kondisi yang lebih baik dari mereka. Dia sedikit lelah, tapi tidak lelah. Tubuhnya masih dalam kendalinya. Pada awalnya, kecepatan dan langkah Guning tetap stabil, tetapi setelah 7 atau 8 putaran, dia jelas melambat. Bagaimanapun, dia tidak kuat secara fisik. Di kehidupan terakhirnya, dia masih bisa mengatur napas setelah puluhan kilometer. Dia telah melatih dirinya hari demi hari untuk mendapatkan tubuh yang kuat di kehidupan terakhirnya. Dalam hidup ini, ia bertekad untuk terus melatih dirinya agar memiliki tubuh yang kuat. Setelah istirahat yang lama, Hauran dan saudara-saudaranya dapat mengucapkan sepatah kata pun. "Bos. Kok kenapa kamu sepertinya tidak kelelahan?" Hauran bertanya dengan penuh kekaguman. "Tepat." Qin Zisun dan Sang Tianping setuju. "Selama Anda terus berolahraga, Anda akan menjadi semakin kuat. Kalian semua bisa melakukannya dengan mudah di masa depan," Guning menyemangati mereka. "Ya, selama Anda terus berolahraga, Anda akan menjadi semakin kuat. Puluhan kilometer bukanlah tugas yang sulit untuk diselesaikan. Siapapun yang punya tekad bisa melakukan itu." Mendengar itu, semua anak laki-laki menjadi bersemangat. "Saya akan terus berlatih dan menjadi lebih kuat." "Saya juga. Saya juga." "Baiklah, ada yang harus aku selesaikan sore ini." "Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan," kata Guning.
Dia harus pergi ke rumah tua itu untuk mengambil beberapa barang penting, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalamnya lagi. Bos, apakah kamu akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibumu? Kami akan pergi bersamamu. Semua anak laki-laki percaya Guning akan mengunjungi Gumen. Tidak, terima kasih. Saya tidak akan pergi ke rumah sakit, Guning menolak. Dia tidak ingin berkata apa-apa lagi. Hauran dan saudara-saudaranya lalu menutup mulut mereka. Guning dan teman-temannya kembali ke ruang kelas mereka beberapa menit sebelum kelas pagi dimulai. Ruang kelas ke-7 berada di lantai 2. Hauran dan saudara-saudaranya pergi ke kelas mereka ketika mereka tiba di lantai 2. Guning dan dua lainnya langsung menuju lantai 3. Saat mereka naik ke atas, mereka melihat Gu Xiaoxiao bersandar di pagar sendirian. Mereka bertiga marah karena mereka tahu Gu Xiaoxiao adalah penyebab jatuhnya Gumen. Guning segera mengetahui alasan mengapa Gu Xiaoxiao ada di sini. Dia ingin mengolok-olok Guning. Tapi yang mengejutkan Guning adalah Chen Xiao, Qin Sheng dan teman-teman mereka tidak hadir. Faktanya, Chen Xiao belum datang ke sekolah dan Qin Sheng serta teman-temannya sepertinya sedikit takut pada Guning, jadi mereka juga tidak datang. Gu Xiaoxiao sangat menikmati kemenangannya hingga ia mengabaikan kemarahan MUK dan yang lainnya. Dia tertawa saat melihat Guning. Guning, saya sudah meminta Anda untuk meminta maaf kepada saya, dan Anda tidak mau mendengarkan saya. Beraninya kamu berteriak pada nenek kami. Nah, nenek meminta kamu dan ibumu pindah dari rumah tua hari ini atau kamu akan diusir. Mendengar itu, MUK dan Yu Mixi membelalak kaget. Apa? Jika Guning tidak meminta maaf, dia akan diusir? Awalnya mereka mengira Gu Xiaoxiao pasti sedang membangunnya. Keluarga Gu tidak akan mengusir Guning dan ibunya karena pernikahannya kecil. Tanpa diduga, keluarga Gu melakukannya. Itu sangat kejam. Saya akan pindah sebelum besok, kata Guning dengan tenang. Kamu, Gu Xiaoxiao tidak menyangka Guning masih bisa tetap tenang sampai sekarang. Dia kecewa karena dia gagal melihat Guning gugup dan ketakutan. Gu Xiaoxiao yakin Guning pasti berpura-pura, dan dia ingin mengungkap penyamaran Guning. Jadi, meskipun Guning telah berjanji akan pindah, Gu Xiaoxiao tetap tidak ingin meninggalkan Guning sendirian. Guning, meskipun kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, bagaimana mungkin kamu tidak peduli dengan ibumu? Sewa di luar sangat tinggi. Bisakah Anda membelinya? Jika kamu meminta maaf padaku sampai aku puas, aku bisa meminta nenek untuk mengizinkanmu tinggal, lanjut Gu Xiaoxiao. Dia sangat ingin membiarkan Guning bertanya. Dia ingin tetap bangga di hadapan Guning. Bab 47, kalahkan Gu Xiaoxiao lagi. Di mata Gu Xiaoxiao, Guning tidak pernah lebih baik darinya. Gu Xiaoxiao ingin menindas dan mengolok-olok Guning selamanya. Sekarang Guning berani melawannya, hal ini tidak bisa diterima oleh Gu Xiaoxiao. Gu Xiaoxiao, hentikan. Hauran dan saudara-saudaranya bersamaku tidak akan membiarkan bos kita menjadi tunawisma. MUK tidak tahan lagi. Dia langsung mengkritik Gu Xiaoxiao. Kamu, Gu Xiaoxiao kesal. Dia tidak mengira MUK dan anak laki-laki lainnya akan memperlakukan Guning dengan baik. Mengapa? Mengapa Guning sangat beruntung? Tidak, dia tidak bisa merasa tidak nyaman. Mata Gu Xiaoxiao penuh cemburu. Dia sengaja meninggikan suaranya. Guning, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu dan berperilaku seperti wanita simpanan yang mengandalkan pria untuk mendukungnya? Suara Gu Xiaoxiao langsung menarik banyak perhatian. Pada saat yang sama, Guning menjadi marah. Sebelum Gu Xiaoxiao menyelesaikannya, Guning mengangkat tangannya dan menampar Gu Xiaoxiao dengan suara keras. Gu Xiaoxiao berteriak kesakitan. Gu Xiaoxiao tercengang. Dia terkejut karena Guning berani memukulnya, meskipun ini bukan pertama kalinya. Guning memandang Gu Xiaoxiao dengan dingin. Penglihatannya seperti pisau es yang tajam. Gu Xiaoxiao langsung ketakutan. Selain itu, hawa dingin yang menyebar dari Guning mengelilingi Gu Xiaoxiao membuatnya gemetar. Guning berkata dengan sungguh-sungguh, Gu Xiaoxiao, siapa yang berkarakter bahwa aku mengandalkan seorang pria untuk mendukungku? Jangan sebarkan rumor itu, atau aku akan menuntutmu karena fitnah. Kamu, Gu Xiaoxiao mencoba membalas, tapi Guning mengangkat tangannya lagi. Dua telapak tangan menempel di wajah Gu Xiaoxiao dan menimbulkan dua suara retakan. Kali ini, Guning menggunakan lebih banyak kekuatan daripada kali terakhir.
Pipi Gu Xiao Xiao langsung membengkak. Dia berteriak kesakitan, "Guning, kenapa kamu memukulku?" Jeritan Gu Xiao Xiao terdengar oleh seluruh siswa di lantai 3. Kelas pagi belum dimulai, dan semua siswa keluar berlari untuk melihat apa yang terjadi. Gu Xiao Xiao adalah seorang gadis cantik yang berasal dari keluarga kaya. Dia juga seorang siswa di kelas atas. Banyak siswa telah mendengar namanya. Adapun Guning, setelah apa yang terjadi kemarin, dia mendapat peringkat besar di antara teman sekolahnya. Semua orang tahu siapa kedua gadis ini. Mengikuti pertanyaan Gu Xiao Xiao, kerumunan orang melihat ke arah Guning, ingin mengetahui alasan mengapa Guning memukul Gu Xiao Xiao. Guning mengabaikan perhatian para penonton. Dia malah berkata dengan dingin kepada Gu Xiao Xiao, "Karena kamu mengirim fotoku sedang berkelahi dengan ibuku kemarin." Bukunya tercabut dan terjatuh dari tangga. Anda beruntung ibu saya tidak terluka parah, atau biayanya akan lebih dari 2 telapak tangan. Mendengar itu, semua orang tahu konteksnya. Karena Gu Xiao Xiao pantas menerima ini, tidak ada seorang pun yang bersimpati padanya. "Kamu," Gu Xiao Xiao terkejut dengan penjelasan Guning. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia hanya ingin Guman mengkritik Guning. Sementara itu, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Dia hanya merasa sedikit kesal karena telah menyakiti seseorang. "Gu Xiao Xiao, berhentilah melewati batas. Saya tidak akan menyesali apa yang saya lakukan terhadap Anda mulai sekarang," Guning memperingatkannya di akhir. Lalu dia langsung pergi. Yu Ke dan Yu Mixi memelototi Gu Xiao Xiao, lalu pergi juga. Setelah Guning pergi, kerumunan segera mulai berdiskusi. Bagaimana Gu Xiao Xiao bisa begitu kejam? Bukan urusannya jika Guning bertengkar dengan orang lain. Bagaimana dia bisa mengirim pesan kepada Ibu Guning untuk membuatnya takut? Ibu Guning bahkan terjatuh dari tangga. Tepat. Dia bahkan mengatakan Guning mengandalkan seorang anak laki-laki untuk mendukungnya. Dia pantas dipukul. Sebagian besar siswa memilih untuk mempercayai Guning, karena Guning terlihat sangat marah. "Mengapa Qin Zheng menyukai gadis yang begitu kejam?" kata seorang pengagum Qin Zheng dengan ketidakpuasan. "Dia mungkin menyukai penampilannya. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Saya telah melihat Qin Zheng memilih Guning." Ya. Aku juga pernah melihatnya." Kali ini, Qin Zheng juga dikritik oleh penonton. Dia juga pantas mendapatkannya. Kalian, Gu Xiao Xiao sangat marah, dan dia tidak bisa mentolerir dirinya dikritik di hadapan semua orang. Dia berlari ke bawah sambil menangis. Dia telah ditampar 3 kali oleh Guning. Pipinya merah dan bengkak. Dia merasa terlalu malu untuk kembali ke kelasnya, jadi dia pulang ke rumah setelahnya. Ketika Gu Xiao Xiao melarikan diri, bel berbunyi. Semua orang segera masuk ke dalam ruang kelas mereka. Gu Xiao Xiao bertemu dengan kepala sekolah kelas pertama dalam perjalanan keluar dari gedung pengajaran. Kepala sekolahnya bernama Wang Chengqi. Dia adalah pria serius berkacamata, berusia awal 40-an. Wang Chengqi hendak menanyai Gu Xiao Xiao tentang kemana dia pergi ketika kelas pagi dimulai, tapi dia melihat tanda merah di pipinya. Dia sedikit terkejut. "Gu Xiao Xiao, apa yang terjadi dengan wajahmu?" Melihat Wang Chengqi, Gu Xiao Xiao awalnya sedikit tidak mau mengatakan yang sebenarnya, tapi kemudian dia tetap menjelaskan, "Itu Guning dari kelas 4. Saya bertengkar dengannya, dan dia menampar saya 3 kali. Saya merasa terlalu malu untuk kembali ke kelas saya." Alasan mengapa Gu Xiao Xiao tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Chengqi adalah karena dia tahu Wang Chengqi adalah orang yang jujur. Gu Xiao Xiao tidak berharap Wang Chengqi akan membela dirinya. Meskipun Gu Xiao Xiao egois dan tidak merasa bersalah sama sekali atas perbuatannya pada Guning, dia tidak bodoh. Dia tahu kali ini adalah kesalahannya. Oleh karena itu, Gu Xiao Xiao tahu dengan jelas bahwa itu tidak akan membantu meskipun dia memberitahu gurunya. Itu juga alasan mengapa dia meminta bantuan keluarganya daripada gurunya ketika Guning memukulnya dengan piring terakhir kali. Keluarganya akan selalu melindunginya apapun yang telah dia lakukan. Memang benar, Wang Chengqi dan Sang Qihua adalah guru yang sama. Mereka berdua jujur dan tidak pernah menyerah pada kekuasaan atau kekayaan. Oleh karena itu, meski merasa tidak senang, Wang Chengqi tidak langsung mengkritik Guning. Gu Xiao Xiao sendiri pernah mengatakan bahwa Guning menamparnya karena suatu konflik. Entah karena Guning pemarah atau karena Gu Xiao Xiao membuatnya kesal, Guning menampar Gu Xiao Xiao.
Wang Chengqi juga mengetahui tentang Guning di forum sekolah kemarin. Meskipun dia tidak menyukai siswa yang berkelahi, dia harus mengakui bahwa Guning sangat kuat karena mampu mengalahkan 3 anak laki-laki. Apakah menurut Anda telah melakukan kesalahan dalam argumen ini? Wang Chengqi bertanya. Jika Gu Xiaoxiao tidak melakukan kesalahan apapun, dia akan membantu, jika tidak, dia tidak akan terlibat. Bab 48, Chu Peihan bergabung. Gu Xiaoxiao sangat ingin mengatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi pikirannya berubah. Aku memang mengatakan sesuatu yang buruk. Mendengar itu, Wang Chengqi langsung mengerti. Kalau begitu pulanglah ke rumah dan gunakan es balok untuk menutupi wajahmu. Kamu akan segera pulih. Lalu, Gu Xiaoxiao pergi. Namun sesaat kemudian, Gu Xiaoxiao menelepon ibunya, Lin Lijuan dan mengeluh. Dia memberitahu Lin Lijuan bahwa Guning baru saja menamparnya 3 kali. Dia tidak mengatakan mengapa Guning menamparnya tentu saja. Tidak peduli mengapa Guning menamparnya, Lin Lijuan akan selalu menyalahkan Guning. Wanita jalang itu. Bajingan. Beraninya dia menampar putriku yang cantik. Sayang, kamu pulang ke rumah sekarang. Saya tidak akan pernah membiarkan dia lolos begitu saja, kata Lin Lijuan dengan sangat marah. Begitu Lin Lijuan menutup telepon, dia menelepon Gumen. Gumen sedang tertidur saat itu. Nada dering itu membangunkannya. Gumen melihat teleponnya. Peneleponnya adalah Lin Lijuan. Dia tidak mau menjawabnya karena dia tahu Lin Lijuan bukanlah orang yang baik. Namun, telepon terus berdering. Gumen harus menjawabnya di akhir. Apa? Gumen bertanya dengan dingin. Gumen, putrimu menampar Xiaoxiao pagi ini. Jika kamu tidak meminta Guning untuk meminta maaf kepada Xiaoxiao, aku akan membuat kalian berdua membayarnya. Lin Lijuan berteriak. Gumen awalnya sedikit terkejut, lalu langsung menyadari apa yang terjadi. Dia tidak menyalahkan Guning sama sekali, tapi bertanya pada Lin Lijuan, tahukah kamu mengapa Ningning menampar Xiaoxiao? Apakah cuaca Ningning harus diintimidasi dan tetap diam, sementara Xiaoxiao lebih unggul dari putriku? Lin Lijuan tidak merasa bersalah sama sekali. Dia berkata dengan arogan, tentu saja. Guning tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoxiao. Xiaoxiao adalah putri kami tersayang, sedangkan Guning hanyalah seorang bajingan. Lin Lijuan. Wajah Gumen memerah karena marah. Dia berteriak, berhentilah menyebut Ningning bajingan. Dia adalah putriku. Lagi pula dia tidak punya ayah. Dia bajingan, lanjut Lin Lijuan. Kamu, Gumen sangat terluka, tapi tidak bisa membantah. Dia menutup telepon, dan menangis. Ningning punya ayah. Mereka tidak ditinggalkan. Ayah Ningning baru saja meninggal dunia. Lin Lijuan digantung oleh Gumen. Dia sangat kesal sampai dia hampir menghancurkan ponselnya. Setelah beberapa saat, dia menelepon lagi karena dia belum selesai. Namun, Gumen tidak menjawab panggilan itu. Lin Lijuan bahkan menggunakan telepon ibu Gumen untuk meneleponnya. Gumen juga tidak menjawab. Baik ibu Lin Lijuan dan Gumen sedang marah sekarang. Beraninya mereka melakukan itu? Apakah mereka akan meninggalkan keluarga Gu? Apakah mereka pikir mereka bisa bertahan hidup tanpa kita? Bentak ibu Gumen. Jika Gumen dan Guning mendengar pembicaraan mereka, mereka akan tertawa karena marah. Selama puluhan tahun terakhir, keluarga Gu tidak pernah membantu mereka. Gumen dan Guning selalu bergantung pada diri mereka sendiri. Dan rumah tua itu ditinggalkan oleh ayah Gumen. Selain itu, Gumen membayar sewa. Qin Zheng mengirim pesan kepada Gu Xiaoxiao karena dia tidak datang ke kelas. Dia kemudian mengetahui bahwa Guning telah menampar Gu Xiaoxiao, dan Gu Xiaoxiao kembali ke rumah setelahnya. Mengetahui Guning telah menampar Gu Xiaoxiao, Qin Zheng marah pada Guning. Tapi dia tidak marah seperti yang dia kira. Dia tidak tahu kenapa. Di kelas 4, Xiao Feifei menatap Guning dengan tidak ramah seperti biasanya, dan Guning masih mengabaikannya. Setelah kelas pagi, Chu Peihan masuk ke ruang kelas 4 dengan marah terhadap Guning. Semua orang percaya Chu Peihan ada di sini untuk mengganggu Guning. Beberapa merasa khawatir pada Guning sementara beberapa lainnya sedang menunggu untuk melihat drama. Pada dasarnya hanya Xiao Feifei dan teman-temannya yang sudah tidak sabar untuk menonton drama tersebut. Namun, Guning menatap Chu Peihan dengan tenang. Dia tidak percaya Chu Peihan akan menimbulkan masalah baginya.
Chu Peihan mendatangi Guning, berdiri dan menatapnya dari posisi yang lebih tinggi. Dia tampak marah. Selamat, Guning. Saya baru saja meninggalkan sekolah selama 2 hari, dan Anda tiba-tiba menjadi senter. Sekarang tidak ada yang peduli padaku sebagai gadis paling berkuasa di sekolah. Guning sedikit bersandar ke belakang. Lengannya disilangkan di depan dadanya. Dia tampak tenang, lalu bertanya dengan santai, Jadi? Semua orang mengira akan terjadi perkelahian. Namun, mereka salah besar. Jadi, aku harus bergabung denganmu. Saya memanggil Anda bos, dan Anda mengajari saya cara bertarung. Tentu saja, jika Anda membutuhkan dukungan saya, silakan beritahu saya, kata Chu Peihan dengan penuh ketulusan. Semua orang terkejut. Mereka tidak akan bertengkar? Bagaimana mungkin? Mengapa mereka tiba-tiba menjadi satu kelompok? Itu sama sekali tidak bisa diterima oleh Xiao Feifei dan teman-temannya. Mengapa Guning sangat beruntung memiliki semua siswa yang berasal dari keluarga berkuasa, menjadi temannya? Oke. Guning tidak menolak. Persis seperti yang diharapkan Chu Peihan. Dia sangat bersemangat sekarang. Chu Peihan menggunakan pena di meja Guning untuk menuliskan angka di buku catatannya. Ini nomor telepon saya. SMS saya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ketika Gu Xiaoxiao sampai di rumah, nenek dan ibunya melihat pipinya yang merah dan bengkak, dan keduanya sangat membenci Guning. Saat jeda antar kelas, kepala sekolah bertanya kepada Guning tentang kesehatan ibunya. Guning tidak menyembunyikan kebenarannya. Dia hanya tidak memberitahu gurunya alasan ibunya terjatuh. Saat kelas pagi selesai, Guning meninggalkan sekolahnya naik taksi ke rumah tua. Dia mengemasi beberapa barang penting, membuang beberapa barang terbengkalai ke tempat sampah, lalu pergi. Guning pergi ke perusahaan pengiriman terlebih dahulu. Dia memberikan kunci kepada neneknya sebelum dia pergi ke rumah sakit. Ketika dia tiba di rumah sakit, waktu sudah menunjukkan pukul 13.40. Itu 50 menit dari kelas sore. Guning tidak punya banyak waktu. Dia pergi setelah dia tiba-tiba ringan dengan ibunya. Dia akan menunggu sampai kelas malam selesai, lalu berbicara dengan ibunya. Saat itu sudah hari Kamis. Guning berencana pergi ke kota Ge sore berikutnya. Dia telah memesan tiket pesawat dan hotel di internet kemarin. Dia akan terbang ke kota G pada pukul 19.30 besok, dan tiba di sana sekitar pukul 20.30. Bab 49, gunakan WeChat untuk mengirim amplop merah. Beberapa jam kemudian, nenek Guning menerima kuncinya. Begitu wanita tua itu melihat kuncinya, dia hampir kehabisan napas. Dia tidak mengira Gumen dan Guning akan benar-benar melakukan itu. Meskipun wanita tua itu kejam, dia tidak akan mengusir mereka jika Gumen dan Guning meminta maaf kepada Gu Xiaoxiao. Namun, Gumen dan Guning akan keluar daripada meminta maaf. Ya, baiklah. Mari kita lihat betapa tangguhnya mereka. Wanita tua itu mengatupkan giginya karena marah. Dia yakin Gumen dan Guning akan pindah ke tempat Gu Qing karena mereka dekat. Oleh karena itu, wanita tua itu segera menelepon Gu Qing, dan melarangnya membantu Gumen dan Guning. Gu Xiaoxiao sangat senang karena Guning dan ibunya pindah dari rumah tua itu. Dia tidak akan pernah lupa bahwa Guning telah menamparnya 3 kali pagi ini. Gu Qing tidak tahu apa yang terjadi sampai ibunya meneleponnya, tapi Gumen belum benar-benar menghubunginya. Selain itu, Gu Qing kesal saat ibunya melarangnya membantu Gumen. Gu Qing jarang berani berdebat dengan ibunya, tapi kali ini dia tahan. Tapi, juga, Gumen adalah putri kandungmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Dia mengira ibunya tidak menyukai Gumen dan Guning, tapi tidak mengira ibunya akan begitu berdarah dingin. Ibunya selalu menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Dia dan saudara-saudaranya, Gumen, tidak pernah mendapatkan banyak kasih sayang dari ibu mereka. Selain itu, mereka pernah diintimidasi oleh saudara laki-laki mereka, dan bahkan melakukan semua pekerjaan rumah tangga sepanjang masa kecil mereka. Jika bukan karena ayah mereka, mereka mungkin tidak akan bersekolah. Gu Qing tidak pandai belajar, dan menyerah untuk menerima pendidikan setelah sekolah menengah. Sedangkan Gumen, dia keluar dari kampusnya karena hamil. Wanita tua itu tidak menyangka Gu Qing berani menantangnya. Dia berteriak dengan marah, "Saya tidak membutuhkan kamu untuk mengajari saya. Jika kamu menganggapku sebagai ibumu, ikuti perintahku." Gumen dan putrinya pantas menerima ini.
Mari kita lihat betapa tangguhnya mereka. Kemudian, wanita tua itu menutup telepon dengan kekuatan tenaga. Guking terluka oleh kelakuan ibunya. Dia memutuskan untuk tidak mendengarkan ibunya. Dia juga khawatir Gumen dan Guking akan kehilangan tempat tinggalnya. Dia segera menelepon Gumen, memberikan bantuan untuk mereka. Meskipun hanya ada 2 kamar di rumahnya, dia berpikir membiarkan Gumen dan Guning tinggal di satu kamar dapat diterima. Gumen tidak menolak panggilan Guking. Setelah Gumen mengetahui bahwa Guking telah mengetahui bahwa mereka telah pindah dari rumah tua itu, Gumen memberitahu Guking bahwa dia berada di rumah sakit. Mengetahui Gumen mengalami kecelakaan, Guking tidak sabar untuk mengunjunginya. Meskipun hanya 1 jam sebelum Guking bebas tugas, dia meminta izin dan langsung pergi ke rumah sakit. Guking tidak mengetahui bahwa Gumen tinggal di ruang pasien VIP sampai dia tiba. Dia sangat heran. Guning telah mengatakan kepada ibunya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Guking untuk saat ini, jadi Gumen hanya menjelaskan kepada Guking bahwa seorang dokter di rumah sakit ini adalah teman Guning. Guning telah memberikan bantuan besar kepada dokter, dan dokter telah mengatur segalanya. Mengenai alasan mereka pindah dari rumah tua itu, Gumen tidak menyembunyikannya dan menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Guking karena mereka adalah saudara perempuan dekat. Setelah itu, Guking sangat marah pada ibunya, Lin Lijuan, dan Gu Xiaoxiao. Dia juga yakin Guning tidak seharusnya meminta maaf. Gu Xiaoxiao sangat egois dan sombong. Dia pantas menerima tamparan itu. Meskipun Guning akan memiliki hubungan buruk dengan keluarga Gu dan bahkan telah pindah dari rumah lamanya, Guking senang melihat Guning bisa melawan. Guking sebenarnya khawatir Guning akan lebih menderita jika dia terus-menerus bersikap seperti pengecut. Gumen, kamu dan Ningning bisa tinggal di tempatku. Butuh waktu untuk menemukan rumah baru. Kamu tidak perlu terburu-buru, kata Guking. Jangan khawatirkan kami. Saya harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Ningning dan saya akan tinggal sementara di sini. Kami sedang mencari tempat baru sekarang. Saya yakin kita akan memiliki rumah baru setelah beberapa hari, jelas Gumen. Bagus. Guking tidak memaksa. Oh, tolong jangan beritahu orang lain aku tinggal di sini. Harap simpan sendiri, kata Gumen. Saya mengerti. Jangan khawatir, jawab Guking. Dia tidak akan memberitahu orang lain. Setelah kelas sore selesai, Guning, Yu Mixi, Yuke, Hauran dan saudara-saudaranya serta Chu Peihan berkumpul. Selain Yu Mixi, yang lainnya terkejut. Wow. Adik-adik, ayo kita buat grup WeChat untuk berkomunikasi. Chu Peihan menyapa yang lain begitu dia melihat mereka. Chu Peihan adalah gadis yang ramah. Meskipun dia tidak akrab dengan Yuke atau Hauran dan saudara-saudaranya, dia tidak merasa aneh sama sekali karena mereka berada dalam satu kelompok sekarang. Mendengar itu, semua orang tahu Chu Peihan telah menganggap Guning sebagai bosnya juga. Tapi mereka masih meminta konfirmasi kepada Guning. Guning memberi mereka anggukan setuju. Para remaja muda itu segera menjadi teman baik. Hanya Yu Mixi yang introvert yang tetap sedikit pemalu dan pendiam, namun yang lain tidak mengabaikannya, sehingga Yu Mixi tidak merasa kesepian. Dia berusaha untuk tidak tinggal diam, dan berbicara dengan yang lain secara bertahap. Setelah beberapa saat, semua orang saling menambahkan akun WeChat. Mereka bahkan memiliki grup WeChat bernama Family of Victors. Guning terdiam. Bukankah itu terdengar kasar? Semua orang sangat menyukai nama itu sehingga Guning tidak mengatakan apapun. Ayo, ketua kelompok perlu mengirimi kita amplop merah besar, Hauran mendorong. Tidak masalah, ini dia. Kata Chu Peihan, ketua kelompok. Dia mengirimkan amplop merah besar senilai 888 yuan. Ada 7 orang di grup WeChat, dan setiap orang bisa mendapatkan jumlah uang yang tidak pasti tergantung pada keberuntungan mereka. Guning adalah yang paling beruntung. Dia mendapat 300 yuan. Lalu Yu Mixi yang mendapat lebih dari 200 yuan. Chu Peihan dan yang lainnya membagikan sisa uangnya. Hauran hanya mendapat 3 yuan, dan dia mengeluh. Apa? Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan itu? 3 yuan? Kamu pasti bercanda. Setelah itu, penonton pergi makan dulu, lalu berlatih di hutan kecil. Chu Peihan belum menyaksikan betapa bagusnya kungfu Guning, jadi dia sangat bersemangat untuk mencobanya.
Begitu mereka tiba di hutan, dia menantang Guning untuk bertarung dengannya. Chu Peihan ahli dalam pertarungan. Dia juga pernah mengikuti pelatihan profesional, dan tampil lebih baik dari Hao Ran dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Guning tidak langsung mengalahkan Chu Peihan. Bab 50, Aku Menyukaimu. Namun, setelah beberapa ronde, Chu Peihan rupanya tidak dapat melanjutkan. Dia kalah dalam 10 gerakan. Meski kalah, Chu Peihan tidak merasa kecewa. Sebaliknya, dia lebih bersemangat. Jika Guning tidak bisa mengalahkannya dengan mudah, salah jika menganggap Guning sebagai bosnya. Chu Peihan senang karena dia telah memilih orang yang tepat. Pada saat yang sama, Chu Peihan punya ide. Guning, aku sangat ingin tahu siapa yang lebih baik antara kamu dan kakak laki-laki. Bisakah kamu mencobanya dengan kakak laki-lakiku suatu hari nanti? Tentu saja. Guning setuju. Dia juga ingin mencoba dengan seseorang yang ketangguhannya. Kakak laki-laki Chu Peihan pasti seseorang. Dengan izin Guning, Chu Peihan semakin menantikannya, tapi kakak laki-lakinya tidak ada di kota F sekarang. Dia akan kembali setelah seminggu. Dalam pelatihan berikutnya, Chu Peihan secara mengejutkan mengetahui bahwa Guning sangat profesional, sama seperti kakak laki-lakinya. Sementara itu, dia semakin penasaran dengan Guning. Apakah dia benar-benar dilahirkan dalam keluarga miskin dengan orang tua tunggal? Meskipun dia penasaran, dia tidak punya niat untuk menyelidiki Guning, itu tidak sopan. Chu Peihan tidak peduli rahasia apa yang dimiliki Guning. Dia masih percaya bahwa dia telah menjadi teman baik. Di kelas malam, seorang anak laki-laki dihentikan Guning ketika dia dalam perjalanan kembali ke kelas. Tingginya sekitar 1,8 meter dan cukup tampan, tetapi wajahnya serius. Meskipun demikian, Guning tahu dia menggunakan serius untuk menutupi kegugupannya. Dia di sini bukan untuk mencari masalah. Tapi, Guning merasa bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Para siswa, yang duduk di bawah jendela di samping lorong, semuanya menoleh. Mereka mengira seseorang ada di sini untuk menyebabkan masalah bagi Guning lagi. Xiao Feifei dan teman-temannya sangat senang melihatnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka ternganga. Guning, aku menyukaimu. Maukah kamu berkencan denganku? Anak laki-laki itu bertanya. Mendengar itu, Guning menjadi bodoh. Dia tidak mengira laki-laki itu akan mengatakan bahwa dia menyukainya. Semua orang terkejut. Apa? Apakah Anda menyukainya? Bukan untuk masalah? Maaf, Guning menolak. Dia tidak ingin berkencan sekarang, dan laki-laki itu juga bukan tipenya. Selain itu, Guning adalah seorang wanita dewasa berusia 25 tahun secara mental. Dia tidak tertarik pada remaja laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki itu segera bertanya. Tidak ada alasan khusus, jawab Guning. Anak laki-laki itu tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Sesaat kemudian, dia berkata, kalau begitu, bisakah kita berteman? Jika kami rukun, kami akan berteman secara alami, tapi untuk saat ini, kami hanyalah orang asing. Masih terlalu dini untuk mengatakan kita berteman. Guning tidak menolak atau menerima. Anak laki-laki itu yakin dia masih punya harapan, dan merasa bahagia. Guning, senang bertemu denganmu. Saya Ani dari kelas 6. Akulah yang bersikap kasar. Maaf, tapi saya akan bekerja keras untuk mendapatkan persetujuan Anda. Kata Yi dengan tulus. Bel berbunyi saat itu dan kelas malam dimulai. Ani mengucapkan selamat tinggal pada Guning, lalu pergi. Guning dan Yumixi langsung masuk ke kelas mereka. Saat Guning masuk, pandangan Xiao Feifei mengikutinya sepanjang jalan. Meskipun dia takut pada Guning dan Hao Ran kemarin, dia tetap cemburu seperti biasanya. Sulit bagi Xiao Feifei untuk memahami mengapa Guning memiliki begitu banyak pengagum. Di matanya, Guning hanya sedikit lebih cantik dari orang biasa, dan tidak cantik. Guning juga berasal dari keluarga miskin, dan juga tidak pandai belajar. Tapi Myuke, anak laki-laki yang disukai Xiao Feifei, menyebut Guning bosnya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Darah Xiao Feifei mendidih. Dia harus memikirkan cara untuk mengalahkan Guning. Para penjahat itu telah gagal terakhir kali. Xiao Feifei tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Adapun Guning, dia sudah terbiasa dengan penampilan Xiao Feifei yang tidak baik, dan tidak peduli tentang hal itu. Setelah kelas malam, Guning langsung pergi ke rumah sakit.
Dia berlari sekitar setengah jam untuk sampai ke sana. Saat itu, hanya ada sedikit orang di halaman rumah sakit. Suasananya tenang dan sedikit mengerikan. Ketika Guning sampai di ruang pasien, Gumen memberitahu Guning bahwa Guking telah mengunjunginya hari ini. Gumen juga memberitahu Guning alasan mengapa Guking datang. Dia memandang Guning dengan sangat hati-hati. Dia khawatir Guning akan sedih. Wanita tua itu sangat kejam. Guning mencibir. Dia marah, tapi tidak sedih sama sekali. Kemarahannya bukan karena kekejaman wanita tua itu padanya, tapi karena Gumen. Bagaimanapun, Gumen adalah putri kandung wanita tua itu. Guning selalu tahu neneknya lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan, tapi dia tidak menyangka wanita tua itu akan begitu berdarah dingin. Dan Gu Xiaoxiao berada di balik semua ini. Gumen menandatangani dengan pasrah. Dia terluka lebih dalam dari Guning. Meskipun Guning telah melakukan kesalahan, Gumen akan marah atau patah hati. Dia tidak akan pernah membenci putrinya, atau bahkan memperlakukannya dengan buruk. Gumen akan lebih menyayangi putrinya. Karena Gumen memandang Guning, lalu perlahan-lahan menjadi linglung. Dia tampak sedih dan seperti sedang merindukan seseorang. Guning tahu Gumen pasti merindukan ayah kandung Guning. Apakah kemiripannya begitu bagus? Tidak ada kebencian di mata Gumen. Jelas sekali, dia masih mencintainya. Guning tiba-tiba penasaran dengan ayahnya. Bu, bisakah ibu memberitahuku sesuatu tentang ayahku? Guning bertanya. Gumen awalnya sedikit ragu, lalu perlahan menjadi tenang. Ningning sekarang berusia 18 tahun. Dia tidak bisa merahasiakannya selamanya. Dia juga tidak ingin Ningning membenci ayah kandungnya karena kesalahpahaman. Setelah beberapa saat, Gumen membuka mulutnya. Ayahmu adalah pria yang tampan. Dia tinggi, kuat, pintar dan berbakat, tapi dia kehilangan ingatannya saat itu, dan dia bahkan tidak tahu siapa dia. Saya menemukan Ning sesudahnya. Saya telah menyelamatkan nyawanya secara tidak sengaja. Dia terluka saat itu. Setelah itu, kami jatuh cinta dan tetap bersama. Ayahmu canggih. Ia menjadi supervisor setelah setengah tahun bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dipromosikan menjadi manajer departemen perencanaan. Namun, sebuah kecelakaan terjadi saat dia sedang dalam perjalanan bisnis. Bus itu jatuh ke sungai. Ada 23 orang di dalam bus. Hanya 5 yang selamat. 12 mayat ditemukan. 6 orang hilang, termasuk ayahmu. Hilang berarti kematian.